Ya, halo followers, welcome back di Tiang Jauh, podcast bola untuk semua dari Popo on the Radio. I'm your host Popo Kusen, bukan pandit, hanya pecinta sepak bola. Dan di sini kita akan ngomongin soal Liga Inggris khususnya dan sepak bola pada umumnya. Jadi biasanya sih kita nge-review pertandingan weekend lalu sambil mempreview pertandingan buat weekend ini. Nah, sebelumnya gue akan ngebahas dulu pertandingan semalam ya, yang belum akan gue bahas di sini karena gue belum sempat nonton. Jadi ada Leicester lawan Fulham, di mana Leicester dibantai sama Fulham. Terus Brighton juga secara mengejutkan dibantai juga. Terus ada juga Nottingham Forest berhasil ngalahin Southampton 4-3. Nah, jadi sekarang di Liga Inggris peringkat terbawah adalah Southampton, yang gue udah bilang dari bulan lalu kayaknya kalau Southampton sepertinya pasti degradasi. Nah, tapi yang dua menyusul Southampton sementara ini adalah Leicester dan Leeds United. Padahal tadinya dua tim itu yang gue prediksi bisa bertahan sih. Tapi memang gila sih, Liga Inggris penuh kejutannya. Tapi nanti kita akan bahas pertandingan selain 3 pertandingan tadi itu. Gue pilih yang seru-seru aja, walaupun sebagian besar nggak seru sih pertandingannya kalau dilihat dari jumlah gol. But ya kita lihat aja. Liverpool terutama ya. Kayaknya mereka sekarang terbuka kembali pintu harapan untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Karena MU kalah lagi. Gila nih, MU udah kalah 2 kali beruntun kan. Habis kalah sama Brighton, mereka kalah sama West Ham. Tapi again, kita bahas nanti aja secara lebih detail ya. Jadi sekarang kita mulai dulu tiang jauhnya dari review pertandingan weekend kemarin. Oke, yang pertama ada Newcastle lawan Arsenal, 2-0 menang Arsenal. Dan memang Arsenal ini masih juga menjaga peluangnya mereka untuk jadi juara Liga Inggris ya. Sekarang mereka beda 1 poin sama City, walaupun main 1 pertandingan lebih banyak. Jadi technically masih ada harapan buat Arsenal jadi juara Liga. Dan ini kelihatan di sini mereka berhasil ngalahin Newcastle 2-0. Padahal Newcastle di kandang itu cukup alot ya, mainnya rapi juga dan mereka berhasil. Cuma kalau gue lihat Arteta ini musim depan kayaknya perlu membeli pemain lagi supaya meningkatkan performa timnya ini ya. Dan menurut gue salah satu pemain yang mesti dibeli adalah pemain gelandang untuk menggantikan si Granit Xhaka. Karena walaupun Granit Xhaka kemarin mainnya bagus setelah Newcastle, tapi dia sepanjang musim ini cenderung kurang konsisten ya. Dan salah satu pemain yang menurut gue pantas dibeli Arsenal itu adalah Declan Rice. Walaupun Moyes berkali-kali bilang kalau lu mau beli Declan Rice lu harus memecahkan rekor transfer. Nah, menurut gue memang mesti beli gelandang bertahan buat ngegantiin itu sih. Kalau yang lainnya cenderung oke, maybe lini belakang juga mungkin perlu beli pemain cadangan gitu, karena begitu Saliba cedera emang kelihatan ngedrop banget ya bertahannya Arsenal. But optimis sih. Menurut gue Arsenal memang kalau di awal musim lu bilang masuk top 4 peringkat 2 Liga Inggris, kayaknya nggak ada fansnya yang protes sih. Karena musim lalu mereka gagal kan di detik-detik terakhir buat masuk top 4. So, optimis kalau gue jadi fans Arsenal buat musim depan. Next ada West Ham Man United 1-0. Dan setelah Harry Maguire terbitlah David De Gea. Jadi kemarin David De Gea bikin kesalahan yang cukup fatal ya dengan kekalahan ini. Dan De Gea ini kan kontraknya habis bulan Juni tahun ini kalau nggak salah, dan belum perpanjang kontrak, masih negosiasi. Si Ten Hag sendiri habis pertandingan bilang kalau De Gea akan kita perpanjang kontraknya, kita mau memperpanjang. Tapi dengan kesalahan ini kayaknya De Gea gue bilang akan kehilangan bargaining power buat minta gajinya tetap ya. Karena kan saat ini banyak yang bilang gajinya De Gea ini mau diturunin di kontraknya yang baru. Dan kalau lihat penampilannya De Gea, kayaknya dia nggak bisa protes sih kalau gajinya dipotong. Karena memang ya, sering blunder man. Saat ini kan De Gea termasuk yang tertinggi kayaknya di gajinya MU. Nah, kalau si Ten Hag ini bisa memperpanjang De Gea dengan kontraknya gajinya dipotong, kan dana transfernya bisa dipakai buat beli pemain lain yang lebih urgent kan, kayak pemain tengah, pemain depan, back kanan juga, back tengah maybe. Tapi ya menurut gua kalau De Gea bisa diperpanjang nggak begitu urgent sih sebenarnya buat nyari penggantinya. And next ada Man City lawan Leeds 2-1. Di pertandingan ini lagi-lagi Ilkay Gundogan
Gundogan menunjukkan kemampuannya dia bahwa dia ini di saat-saat genting bisa muncul. Dia ngegolin 2 kali, harusnya 3 ya, tapi penaltinya nggak masuk karena tiang. And di pertandingan ini juga walaupun skornya 2-1, tapi sebenarnya selama 83 menit City ini mendominasi banget pertandingannya. Cuman again Guardiola marah ya, karena waktu dapat penalti ada Erling Haaland di lapangan, tapi dia kayak ngasih penaltinya ke Gundogan dan hasilnya nggak gol. Padahal kan kalau itu Haaland, kemudian gol 3-0, nggak harus deg-degan ya di menit-menit terakhir. Tapi habis itu mereka kebobol 2-1 and cukup deg-degan di akhir ini. Dan Gundogan sendiri katanya nggak akan memperpanjang kontrak, kemungkinan besar dia akan ke Barcelona. Padahal Gundogan menurut gue salah satu sosok penting di City sih. Bahkan dia dipilih jadi wakil kapten kan sama timnya setelah Kevin De Bruyne. Itu kan menunjukkan kalau di kamar ganti pemain pun dia ini dihormatin. Kemudian ini adalah pertandingan pertama Sam Allardyce di melatih Leeds United. Jadi kan dia jadi pelatih barunya Leeds dengan target meloloskan tim ini dari degradasi. Untuk masalah bertahan, gue bilang Leeds ada kemajuan sih ya di bawah Sam Allardyce. Cuman memang dia pakai formasi 4-5-1 yang memang formasi bertahan banget. Dan untungnya ada waktu seminggu ya. Mereka nggak main seminggu sampai nanti weekend untuk belajar pola-pola barunya Allardyce. Menurut gue salah satu yang harus diperbaiki dari Leeds justru menyerangnya. Karena Patrick Bamford ini menurut gue kurang dapat supply ya. Kurang dapat support dari rekan-rekan setimnya. Jadi PR terbesarnya Leeds menurut gue adalah menyerangnya sih, gimana mereka bisa ngegolin. Kemudian terakhir yang akan kita bahas, seperti gue bilang pertandingan weekend kemarin ini rada kayak boring ya rata-rata, jadi gue ngebahas sedikit aja. Ada Liverpool Brentford 1-0 dan dengan kemenangan ini Liverpool sekarang ada di peringkat 5, beda 1 poin aja sama Man United. Tapi again Liverpool main sekali lebih banyak, jadi mereka ada peluang lolos Liga Champions, cuman ya tergantung si MU ini kepleset apa enggak sih. Dan ada banyak yang bisa dibahas dari pertandingan ini walaupun skornya cuma 1-0. Yang pertama adalah golnya Mohamed Salah, terus lagu kebangsaan Inggris yang dicemooh penonton waktu main karena kan itu bertepatan dengan pentahbisan ini ya, gelarnya King Charles. Tetapi menurut gue yang layak dilihat adalah evolusi dari Trent Alexander-Arnold, karena dia sekarang gue bilang jadi pemain lini tengah yang superstar sih. Kalau lihat penampilannya kemarin, dia kayak I think very amazing. Dia lebih ke tengah dan nggak main di sekitar sayap juga, dan dia penguasaan bolanya juga oke. Dan Alexander-Arnold sendiri sejak bulan April nggak ada pemain yang asisnya lebih banyak daripada dia. Dan kalau si Darwin Núñez mainnya lebih bagus, maka dia bisa dapat asis lagi sebenarnya kalau lihat dari umpan-umpannya dia kemarin. Jurgen Klopp sendiri masih belum mau mengakui kalau musim depan Trent juga akan dipasang di sini, tapi menurut gue dia cuma nggak pengen ketebak aja sih. Gue bilang Liverpool musim panas ini akan mencoba mencari back kanan baru supaya si Trent ini musim depan benar-benar bisa main di lini tengah. Yang menurut gue ini bagus juga buat timnas Inggris ya, karena timnas Inggris ini kebanyakan back sayap kan. Kalau kita lihat back kanannya aja ada Trippier, ada si Trent Alexander-Arnold, masih ada Kyle Walker. Jadi kalau si Trent ini bisa masuk ke tengah, ini bagus juga buat timnas Inggris sih. Itu dia untuk review pertandingan weekend kemarin. Nah, untuk pertandingan weekend ini previewnya, prediksi skornya lu bisa lihat ada di layar. Sementara partai pilihan gua adalah Aston Villa Tottenham Sabtu jam 9. Kemudian yang hari Minggu setengah 11 malam ada Arsenal lawan Brighton. Gue bilang itu. Oke? Itu dulu buat yang jauh kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube Popo on the Radio, share juga ke teman-teman kamu yang suka sepak bola, and kita ketemu lagi minggu depan ya di Tiang Jauh yang akan ngebahas juga seperti biasa ini. Oke? Di sini Popo Kusen. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.